baik pemirsa, kembali lagi di Berita Islami Siang. Dan kali ini kita akan membahas tentang lumba-lumba. Jadi ada keistimewaan dari hewan yang satu ini. Kira-kira apa aja keistimewaan lumba-lumba? Ya, ini dia. Keistimewaan lumba-lumba. Di zaman yang semakin dewasa ini sudah banyak teknologi yang dapat dicapai manusia. Namun tanpa kita sadari, sebenarnya teknologi-teknologi tersebut pada dasarnya terinspirasi dari ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti pesawat terbang yang terinspirasi dari burung, helikopter yang juga terinspirasi dari capung, dan tentunya ikan lumba-lumba. Ya, jika dilihat secara kasat mata, lumba-lumba memang hanyalah seekor hewan mamalia air biasa. Tetapi dengan sosoknya yang ramah dan lucu ini, tak jarang orang menjadikan lumba-lumba sebagai lambang persahabatan. Lumba-lumba mempunyai hubungan yang sangat erat dengan ikan paus, namun lumba-lumba termasuk hewan yang sangat jinak. Karena itulah, kemampuan dan kebiasaan lumba-lumba mudah untuk dieksplorasi oleh manusia. Tubuh mereka juga diciptakan dengan bentuk yang sungguh menakjubkan. Pemirsa, kita selalu melihat lumba-lumba berada di permukaan air, tapi mereka sebenarnya lebih banyak menghabiskan waktunya di kedalaman lautan. Di dalam laut yang gelap itu, lumba-lumba dapat melihat lebih baik daripada manusia. Mata lumba-lumba sama seperti kamera khusus yang memungkinkan mereka melihat jelas di bawah air dan di atasnya. Karena mereka memiliki lensa lentur pada mata mereka yang dapat mengembang dan mengerut, sehingga memungkinkan mata mereka berfokus di bawah dan di atas air. Istimewanya lagi, setiap mata lumba-lumba dapat berfokus pada satu titik yang berbeda pada saat bersamaan. Seperti satu mata untuk melihat ke depan dalam menentukan arah berenang, sedangkan yang satu lagi untuk berjaga-jaga dari musuhnya. Bahkan, ketika tidur pun, lumba-lumba hanya menutup satu matanya dan mengistirahatkan separuh otaknya. Dengan cara seperti ini, lumba-lumba tidak pernah tertidur penuh dan selalu terjaga dari bahaya. Tidak hanya itu, kulit lumba-lumba juga memiliki keunikannya tersendiri. Lumba-lumba senang berenang dengan kecepatan tinggi, maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala merancang khusus tubuh dan kulitnya untuk mengurangi hambatan air sebanyak mungkin. Saat lumba-lumba mulai berenang cepat, lapisan tipis air terbentuk di permukaan kulit mereka. Kulit ini diciptakan dengan kelenturan yang memungkinkan ia untuk terus bergerak ketika terjadi gelombang hebat di lautan. Lumba-lumba terlahir cerdas serta memiliki kesamaan gen dan otak dengan manusia. Bahkan ada studi terbaru yang menunjukkan bahwa genom lumba-lumba berhidung botol menjadi mamalia laut yang memiliki kesamaan gen dengan manusia. Tak hanya itu, lumba-lumba juga bisa mengenali diri mereka di cermin. Padahal kemampuan ini normalnya terbatas pada primata seperti simpanse atau manusia. Menurut peneliti dari Fakultas Kedokteran Universitas Wayne State, Amerika Serikat, Michael McGowan, mengatakan bahwa otak lumba-lumba melibatkan koneksi yang berbeda dengan primata, terutama pada neokortex, sehingga bagian ini menjadi pusat dari fungsi yang lebih tinggi seperti penalaran dan kesadaran pikiran. Masya Allah. Pemirsa, dari pemaparan mengenai keistimewaan dan keunikan dari lumba-lumba, seakan membuat kita tersadar dan pembuktian kepada kita akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rancangan menakjubkan pada lumba-lumba hanyalah satu di antara contoh tak terhitung yang memperlihatkan kesempurnaan dari penciptaan Allah Ta'ala. Dalam sebuah ayat Al-Quran, Allah berfirman yang artinya, untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi tiap-tiap hamba yang kembali mengingat Allah. Quran Surah Kahf ayat 8. Masya Allah, jadi semua makhluk yang diciptakan oleh Allah pasti istimewa. Tapi istimewanya lumba-lumba ini banyak sekali karena dia juga pintar seperti manusia. Betul sekali, punya kecerdasan seperti manusia. Dan kita juga tahu bahwa lumba-lumba itu kan selalu disebut dengan sahabatnya manusia gitu. Jadi emang sangat menyenangkan sekali, dan banyak film juga yang mengangkat tentang lumba-lumba. Dan Masya Allah, Allah memikirkan segalanya sangat detail. Oke, selanjutnya kita punya pembahasan mengenai penyebaran Islam di Amerika. Di Amerika ya? Kemarin kita sempat bahas di Eropa, di negara manapun, tapi Amerika pernah beberapa kali sih ya. Oke, saya sering terbayangkan karena kayaknya saya pakai jilbab mau berangkat ke Amerika udah terbayangkan ini pasti susah visanya dan lain-lain. Namanya ya. Betul sekali, namanya Islam, takutnya susah. Tapi ternyata bagaimana sih penyebaran Islam di Amerika? Nanti kita saksikan, jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Siang.